Pancasila. Pancasila merupakan elemen penting bagi negara kita. Pancasila juga dianggap sebagai pemersatu masyarakat karena Pancasila memiliki nilai-nilai positif yang dapat memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme bagi warga negara untuk menciptakan sebuah negara yang harmonis dan tentram. Dengan ini, kelompok kami termotivasi untuk menggali lebih dalam apakah nilai-nilai tersebut telah diterapkan dengan optimal dalam kehidupan bermasyarakat secara realita, atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila hanya sebagai angan-angan saja. Oleh karena itu, kami mewawancarai narasumber dan memberikan beberapa pertanyaan untuk dapat menganalisa jawabannya. Bayangan kehidupan. Rasionalisasinya, karena pedagang kecil kan mereka tidak termasuk ke sebuah struktur sosial masyarakat. Kehidupan mereka di mata orang atas dianggap tidak terlihat, tapi di sisi lain, dari sistem sosial mereka komponen penting sama seperti bayangan. Tidak ada yang sadar mereka ada atau tidak, tapi menjadi penentu paling penting dalam hidup, apakah kita hidup atau mati. Kami memilih dari kalangan pedagang yang pada akhirnya dapat kami korelasikan dengan nilai-nilai Pancasila, di antaranya sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Pada sila kedua, kami mengambil pertanyaan, apakah narasumber pernah mendapatkan perlakuan kurang baik atau tidak adil dari pihak-pihak tertentu selama berdagang di sini? Pada sila keempat, kami mengambil pertanyaan, apakah terdapat wadah musyawarah antar pedagang di wilayah ini? Dan pada sila kelima, kami mengambil pertanyaan, apakah narasumber pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah? Bapak Budiono. Dengan Bapak Budiono ya, Pak, saya ingin menanyakan terkait alasan kenapa memilih berdagang kerupuk dengan balon ini, Pak. Ya, sudah kesukaan saya itu loh, Mas. Kalau selama ini dalam berdagang, apakah pernah ada bantuan dari pemerintah atau tidak, Pak? Belum ada, Mas. Belum ada ya? Belum ada. Jadi selama ini semua pemasukan dari jualan Bapak sendiri, tidak ada pemasukan dari pemerintah, Pak ya? Ya, ada. Lalu untuk pertanyaan ketiga, saat mau berdagang di sini, apa mungkin ada perkumpulan para pedagang seperti wadah untuk istilahnya apa ya, Pak ya? Istilahnya Bapak ini sendiri atau ada perkumpulannya, Pak, dalam jualan? Ada. Sendiri, Mas. Sendiri, Pak ya, bukan Iya. Tidak ada perkumpulannya. Tidak ada. Baik, Pak. Apakah pernah mendapatkan perlakuan kurang baik atau tidak adil dari pihak-pihak tertentu selama Bapak berdagang di sini, Pak, selama ini? Tidak pernah, Mas. Tidak pernah. Selama ini baik-baik saja, Pak ya, aman-aman saja ya. Ya. Lalu Bapak dalam berdagang balon sama kerupuk ini selama ini apakah cukup untuk menghidupi kehidupan Bapak, Pak? Ya, dikatakan cukup ya cukup, dikatakan tidak ya tidak, gitu ya. Berapa lama Bapak menjalani usaha ini, Pak? Ya, mulai COVID gitu kan, Mas. Mulai COVID berarti baru, Pak ya? Masih baru 2 tahun 3 tahun, Pak ya? Iya, 3 tahunan. Untuk sebelumnya jualan apa, Pak? Sebelum jualan kerupuk sama balon ini, Pak? Jualan sayur. Oh, jualan sayur. Ya. Itu keliling atau berhenti di tempat gitu, Pak? Enggak, mangklang di Binasihat sana. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan dari wawancara narasumber hari ini adalah saat ini penerapan nilai-nilai Pancasila masih tergolong dilakukan dengan baik oleh masyarakat. Buktinya dari hasil narasumber, beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah mendapatkan diskriminasi dari orang lain atau perlakuan yang kurang mengenakan kepada beliau dari orang sekitar. Lah, sesuai dengan sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat saat ini masih sadar akan nilai kemanusiaannya. Namun, sayangnya, penerapan pada sila kelima ini masih belum sepenuhnya optimal, karena kenyataannya narasumber masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, padahal beliau termasuk golongan yang seharusnya berhak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Hal ini berarti
pemberian bansos kepada masyarakat masih belum rata seluruhnya. Dengan demikian, kita sebagai generasi penerus bangsa patut terus menerapkan dan juga menyempurnakan kembali nilai-nilai Pancasila yang ada untuk tetap mempertahankan esensinya hingga masa yang akan datang. Jadi, mari kita hargai bayangan kehidupan ini. Mari kita buka mata kita untuk melihat dan menghargai peran penting pedagang kecil dalam masyarakat kita. Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan kita, mengambil waktu untuk mendengar cerita mereka, dan memberikan dukungan kepada mereka yang berjuang untuk kelangsungan hidup mereka. Karena tanpa mereka, kehidupan kita akan kehilangan sepotong penting dari keberagaman dan kemanusiaan yang ada di dunia ini. Seperti bayangan yang tidak terlihat, pedagang kecil ini terus bergerak dalam kesunyian, menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Di sudut jalan yang sibuk, mereka membuka lapak kecil mereka dengan segala yang mereka tawarkan. Barang-barang mereka mungkin tidak menarik perhatian dan tidak memiliki kemegahan keindahan yang biasa ditawarkan oleh pusat perbelanjaan. Tetapi mereka menyediakan barang-barang kecil yang penting untuk kehidupan sehari-hari mereka. Dalam kehidupan, kita terkadang hiruk pikuk. Seringkali kita melupakan keberadaan mereka. Mata kita tertuju dengan gemerlapnya gedung-gedung pencakar langit. Namun di sisi lain, kota pedagang kecil ini menghidupkan semangat kota dengan usaha mereka. Mereka mungkin tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, tetapi keberadaan mereka menjadi penentu utama bagi kelangsungan hidup kita. Bayangkan jika mereka tiba-tiba kehilangan mereka. Kehilangan suara-suara mereka yang biasa mengisi sudut-sudut jalan, kehilangan aroma makanan yang menggugah selera yang mereka hidangkan, dan kehilangan kehangatan komunitas yang terbentuk di sekitar lapak mereka. Kita akan tersesat dalam kesulitan, seperti tersesat dalam kegelapan saat bayangan hilang dari pandangan mereka. Pedagang kecil adalah jalinan yang memperkuat kota kita. Mereka memberikan identitas dan keberagaman dalam budaya lokal, menyediakan pekerjaan bagi orang-orang sekitar, dan menciptakan ikatan sosial yang tidak ternilai harganya. Mereka bukanlah sekedar bayangan yang terlihat atau tidak, tetapi merupakan pilar yang mendasari kehidupan kita. Di tengah gemerlapnya sorotan kehidupan yang menjulang tinggi, ada sesuatu yang tetap bersembunyi di balik layar. Sebuah bayangan yang merayap di antara keramaian, tidak terlihat oleh banyak mata yang sibuk. Inilah dunia para pedagang kecil, yang mungkin tidak dianggap sebagai bagian dari struktur sosial yang dominan. Namun, jangan salah sangka, kehidupan mereka memiliki peran yang penting dan tidak tergantikan dalam kehidupan kita.